Selamat datang kembali di channel Ruang Dosen. Salam akademik untuk Anda semua yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Hari ini, kita akan membedah sebuah topik yang sejujurnya sangat krusial namun sering terlewatkan dalam endokrinologi molekuler. Kita akan berbicara tentang kompleksitas biomolekuler dari hipotiroidisme permanen setelah seseorang menjalani operasi tiroidektomi total. Kita akan mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya tubuh kita ini berjuang mati-matian untuk membangun kembali resiliensi biologisnya pasca operasi. Mari kita mulai perkuliahan ini. Untuk peta jalan kita hari ini, kita akan mulai dari paradigma baru pasca tiroidektomi, lalu menyelam ke dinamika biomolekuler, peran enzim deodanase, tantangan farmakokinetika, melampaui TSH, dan pada akhirnya kita akan melihat masa depan melalui lensa kedokteran regeneratif. Kita masuk ke bagian pertama, paradigma baru pasca tiroidektomi, ilusi kesembuhan bedah. Anda tahu, tiroidektomi total seringkali dianggap selesai begitu saja sesaat setelah hemostasis atau perdarahan berhenti di ruang operasi. Secara teknis bedah, ya itu adalah sebuah kemenangan. Tapi bagi sang pasien, prosedur tersebut sebenarnya hanyalah awal, fajar dari sebuah perjuangan biomolekuler yang kronis. Kelenjar yang selama ini secara halus mengatur ritme tubuh mereka, kini telah tiada. Jadi, untuk memahami perjuangan ini, kita harus menyamakan frekuensi dulu. Apa itu resiliensi biologis? Poin esensialnya begini. Ini adalah kemampuan sistem fisiologis tubuh kita untuk tetap mempertahankan homeostatis atau keseimbangan, meskipun ia baru saja kehilangan organ endokrin utamanya. Tubuh tiba-tiba dituntut untuk beradaptasi dengan hormon ekstogen, obat dari luar, sebuah intervensi kimiawi yang, jujur saja, jauh lebih kaku dibandingkan kelenjar alami yang sangat responsif terhadap fluktuasi kebutuhan harian kita. Lanjut ke bagian kedua, dinamika biomolekuler, kehilangan feedback loop. Nah, mari kita beralih ke tingkat yang lebih mikro, tingkat seluler. Apa yang sebenarnya terjadi saat aksis alami hipotalamus pituitari tiroid kita terpotong secara mendadak? Mari kita bandingkan. Pada kondisi yang sehat, kelenjar tiroid itu ibarat mesin autokrin dan parakrin yang luar biasa presisi. Ia tidak sekedar memproduksi tiroksin atau T4, tapi juga secara langsung menyuplai sekitar 20% triodotironin atau T3 langsung ke dalam sirkulasi darah. Tapi pasca operasi, ceritanya berubah total. Pasien kini punya ketergantungan yang absolut pada jaringan perifer tubuhnya untuk mengubah T4 eksogen tadi menjadi T3. Mesin otomatis yang cerdas itu kini digantikan oleh proses konversi lokal yang sangat rentan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa konversi ini begitu krusial? Jawabannya, murni fisika biomolekuler. T3 adalah hormon aktif yang sesungguhnya. Ia memiliki afinitas atau daya ikat 10 hingga 15 kali lebih tinggi terhadap reseptor nuklir dibandingkan T4. Artinya, T3 lah sang eksekutif yang masuk ke dalam inti sel dan menggerakkan proses transkripsi genetik yang sangat vital. Bayangkan, tanpa T3 yang cukup, ekspresi protein SRCA2A yang mengatur ritme detak jantung kita atau UCP1 di jaringan lemak yang mengatur suhu tubuh akan kacau. Singkatnya, tanpa konversi yang efisien, jaringan-jaringan tubuh kita pada dasarnya sedang kelaparan. Masuk ke bagian ketiga, peran krusial enzim deodanase, pahlawan dan pejahat seluler. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang menyetir proses konversi perifer ini? Secara anatomis, ada 3 jenis enzim deodanase yang jadi penentu nasib eutiroidisme di tingkat jaringan. Pertama, tipe 1 atau DO1 yang beroperasi di hati dan ginjal, menyumbang T3 ke dalam sirkulasi darah sistemik. Lalu ada DO2. Nah, ini dia pahlawan lokal kita. Ia berada di dalam sel otak dan otot rangka, bertugas mengubah T4 menjadi T3 secara instan, tepat di lokasi organ itu membutuhkannya. Tapi di sisi lain, ada DO3 yang bertindak seolah-olah sebagai rem biologis. Ia menonaktifkan T4 menjadi reverse T3 yang tidak berguna, murni untuk mencegah kelebihan stimulasi seluler. Keseimbangan dari ketiga enzim inilah yang menjadi kunci resiliensi tubuh. Tapi bagaimana jika katakanlah ada cacat bawaan pada sang pahlawan lokal kita ini? Penelitian endokrinologi modern telah mengungkap bahwa polimorfisme genetik pada gen DIO2 seperti mutasi TR92-ALA bisa membuat enzim ini bekerja sangat lamban. Ini adalah kepingan puzzle yang menjelaskan sebuah paradoks klinis yang sering membuat kita para praktisi pusing, mengapa banyak sekali pasien pasca tiroidektomi masih mengeluhkan kelelahan ekstrim dan kabut otak, atau brain fog, padahal secara matematis hasil laboratorium darah mereka normal. Jawabannya sudah jelas sekarang. Telah terjadi kegagalan resiliensi tepat di tingkat genetik.
Selanjutnya, bagian keempat, tantangan klinis dan farmakokinetika, hambatan absorpsi L-tiroksin. Mari kita hubungkan sains biomolekuler tingkat mikro ini dengan praktek klinis makro kita sehari-hari. Obat utama pasca operasi, L-tiroksin atau LT4, harus diserap di usus halus melalui sebuah proses yang ternyata sangat rapuh. Ada faktor-faktor yang sering sekali disepelekan, tapi dampaknya masif terhadap absorpsi. Hal-hal simpel seperti perubahan pH lambung akibat gastritis, obat asam lambung golongan PPI, atau bahkan suplemen kalsium, zat besi, dan ya, secangkir kopi di pagi hari. Itu semua bisa secara drastis menurunkan bioavailabilitas LT4. Sebagai seorang klinisi yang teliti, ini adalah hal pertama yang harus kita evaluasi saat target terapi hormon pasien gagal tercapai. Secara logis, manajemen klinis ini menuntut langkah yang sistematis. Langkah pertama, kita melakukan titrasi dosis berdasarkan berat badan, umumnya di angka 1,6 mikrogram per kilogram. Langkah kedua, nah ini khusus untuk kasus kanker tiroid ya, kita seringkali menekan kadar TSH secara agresif untuk mencegah sel kanker kembali tumbuh. Namun, masuk ke langkah ketiga, kita berhadapan dengan sebuah pedang bermata dua. Terapi supresi ini secara tak sengaja justru melipat gandakan risiko kardiovaskuler, seperti fibrilasi atrium, serta memicu degradasi tulang atau osteoporosis. Ini benar-benar sebuah keseimbangan risiko yang sangat tupis dan butuh pengawasan ekstra ketat. Kita sampai di bagian kelima, melampaui TSH, mencari biomarker alternatif. Ketergantungan klinis yang kaku pada TSH sebenarnya membawa kita tepat ke jantung perdebatan endokrinologi modern. Pertanyaannya, apakah kita sebagai akademisi dan praktisi medis sudah cukup puas hanya bergantung pada satu hormon ini? Ingat prinsip fundamental ini. TSH serum hanyalah cermin dari status tiroid di kelenjar pituitari, bukan, dan saya ulangi, bukan indikator eutiroidisme di jaringan perifer lainnya. Pituitari di otak kita itu punya ekspresi enzim DO2 yang luar biasa sensitif. Jadi, pituitari bisa saja merasa sudah terpuaskan lalu memberikan sinyal TSH normal di lembar hasil lab. Tapi di saat yang sama, jaringan tubuh lain seperti otot, ginjal, dan hati sesungguhnya sedang kelaparan hormon T3. Coba kita lihat angka ini. 14:1. Ini adalah rasio fisiologis alami sekresi T4 terhadap T3 pada tubuh manusia yang sehat. Angka ini dengan sangat elegan menjelaskan mengapa memberikan monoterapi, hanya obat T4 saja, seringkali terasa kurang memadai bagi pasien. Upaya kita untuk meniru apa yang alam lakukan dengan begitu sempurna melalui obat kombinasi sintetik adalah sebuah tantangan medis yang sangat rumit. Karena jika salah takaran, alih-alih sembuh, pasien justru berisiko mengalami efek samping akibat lonjakan hormon yang ekstrim. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada satu pertanyaan kritis yang harus kita renungkan bersama. Apakah masih rasional mengandalkan TSH sebagai parameter tunggal? Menyadari adanya bahaya tersembunyi seperti hiperkolesterolemia sekunder dan lambatnya fungsi kognitif yang terus mengintai pasien kita, rasanya sebuah pemeriksaan darah tunggal itu terlalu menyederhanakan kompleksitas sistemik tubuh manusia yang luar biasa ini. Lalu, apa solusinya? Jawabannya adalah pemantauan multimodal menggunakan biomarker alternatif. Kita bisa mengukur kadar SAHBG untuk mengevaluasi fungsi hormon tiroid secara spesifik di organ hati. Kemudian, profil lipid sangat berguna untuk memantau metabolisme lemak. Bahkan, pengukuran klinis klasik yang mungkin mulai dilupakan, seperti interval refleks pergelangan kaki, itu sebenarnya sangat sensitif untuk menilai aksi T3 di jaringan otot polos. Dan untuk mengetahui beban kerja jantung di tingkat kardiomiosit, kadar NT-proBNP adalah indikator yang sangat tajam. Menggabungkan semua metrik ini akan memberi kita gambaran eutiroidisme tingkat jaringan yang jauh lebih utuh dan holistik. Namun, ingatlah, bahwa di balik semua angka dan metrik biologis itu, kita memikul tanggung jawab biopsikososial yang besar. Pasien harus diedukasi secara jujur dan realistis. Ketika hasil lab TSH mereka akhirnya dicetak dengan stempel normal, pemulihan kualitas hidup atau kesejahteraan seluler itu tidak akan terjadi secara ajaib dalam semalam. Tubuh membutuhkan waktu adaptasi sistemik yang cukup panjang, biasanya sekitar 6 hingga 12 bulan. Membantu pasien memahami jeda biologis ini sangatlah krusial, karena ini akan sangat meminimalisir rasa frustrasi dan beban psikologis dari proses pemulihan pasca operasi mereka. Terakhir, bagian ke-6, kedokteran regeneratif, inovasi masa depan.
Ilmu pengetahuan tentunya tidak berhenti pada keterbatasan hari ini. Mari kita proyeksikan pandangan kita jauh ke depan. Melampaui sebutir pil kimia harian, peta inovasi masa depan ini sudah mulai terlihat jelas. Dalam 1 tahun ke depan, kita akan semakin melihat kematangan teknologi slow release T3, di mana hormon dilepaskan secara perlahan selama 24 jam untuk meniru kelenjar alami, sehingga mencegah jantung berdebar akibat lonjakan hormon instan. 5 tahun ke depan, fokusnya akan bergeser ke kriopreservasi dan transplantasi jaringan tiroid otologus. Dan pamungkasnya, visi 1 dekade ke depan adalah rekayasa biologi tingkat lanjut. Bayangkan thyroid organoids yang ditumbuhkan dari sel punca. Kita pada dasarnya akan mampu menciptakan kelenjar tiroid buatan yang hidup, bernapas, dan merespons TSA secara otonom di dalam tubuh pasien. Bukankah itu sebuah lompatan yang luar biasa? Sebagai penutup perkuliahan kali ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan. Sudahkah kita siap mengubah paradigma kita, beralih dari sekedar meresepkan hormon sebagai rutinitas harian, menuju visi pemulihan resiliensi biologis pasien yang seutuhnya? Tiroidektomi total memang sebuah kemenangan di meja operasi. Tapi percayalah, manajemen endokrin pasca bedah adalah sebuah seni ilmiah yang menuntut ketelitian biomolekular tingkat tinggi. Baik, sekian perkuliahan kita hari ini. Jika Anda senang dengan materi pembelajaran yang terstruktur dan mendalam seperti ini, pastikan untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda langsung mendapat notifikasi saat ada sesi perkuliahan terbaru. Jangan lupa klik like dan silakan share penjelasan ini jika Anda merasa ilmu yang kita bahas bermanfaat untuk disebarkan ke orang lain. Terima kasih banyak atas antusiasme dan perhatian Anda, dan sampai jumpa di ruang diskusi akademik kita selanjutnya.